Cek satu. Cek cek satu cek satu cek satu cek satu satu. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, tiba saatnya kita kembali beribadah tempat ini. 1 minggu pertolongan Tuhan, 1 minggu penyertaan Tuhan. Sudah saatnya kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan dalam ibadah kita, dalam penyembahan kita. Yang rindu, yang siap untuk menyembah Tuhan, mari lambaikan tanganmu saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sudah bagi berdiri Bapak Ibu Saudara. Siapkan hatimu untuk menyembah Dia Raja di atas segala raja. Dia dari tempat ini untuk menjamah kita, melawat kita, menguatkan kita, menghiburkan kita. Haleluya.
haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia hormat serta syukur kami Tuhan. Bagimu-lah Tuhan segala pujian, segala hormat kami. Engkau Raja di atas segala raja, yang patut kami tinggikan, kami muliakan. Bapa yang baik, tibalah saatnya kami akan terus melanjutkan ibadah kami ini. Seberapapun menjadi pujian penyembahan kami, biar menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Segala kuasa-kuasa apapun, siasat-siasat iblis yang merusak jalannya ibadah ini, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan yang membebaskan roh kami. Roh Kudus-Mu saja berbicara tempat ini Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, menari-nari, melompat-lompat, bahkan mendengarkan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa berikan salam kanan kiri. Katakan Tuhan memberkatimu. Katakan Tuhan memberkatimu. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pemulihan. Ini tahun kelepasan. Saudara, dengarlah sang kata. Amin. Membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu? Yuk katakan sekali lagi, saudara, saudara, dengarlah, membawa, yuk, tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel, angkat tanganmu saudara, angkat tangan, bebaskan, ya katakan dengan iman. Tahu ada sakit penyakitmu dibebaskan. Takutku dan jangku buka. Memilih bebaskan. Bapak Ibu Saudara, saya belum melihat lompatan kita saudara. Saya belum melihat gerakan kita membebas semua.
kakimu saudara. Katakan kau sembuh. Tobat. dan bersorak. Ini tahun pembebas. Yang lumpuh. Tobat. Tobat yang belum. Ini tahun yang lumpuh. Tobat. Lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Yang tadi kakinya cekot-cekot sekarang udah sembuh. Amin. Amin. Yang datang dengan air mata sekarang pulang dengan sukacita. Amin. Ini tahun lepaskan. Oh ya obat Dan bersoraklah. sebab ini tahun pembebasan. Amin. Semua tawanan. Oh ya. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Bapak saudara, biarpun gunung-gunung beranjak dan lautan bergelora, namun kasih setia Tuhan tak pernah berubah dari kita. Amin. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Amin. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang bernasih. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Amin. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang bernasih, yang bernasih. Haleluya. Mari sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang kasih-Nya buat kita saudara. Dia. Biar gunung beranjak dan segala bukit bergoyang. Amin. Beranjak. Biarpun. Amin.
Haleluya, silakan duduk. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Haleluya. Dan saatnya kita dengarkan kesaksian pujian dari wanita Betel Indonesia GBI Tanah Merah. Silakan kaum wanita Tuhan. Ya puji Tuhan, shalom semuanya. Ya puji Tuhan, kami dari para ibu-ibu GBI Tanah Merah menyanyikan pujian bagi Tuhan.
Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kesaksian pujian kaum wanita yang sangat menguatkan kita. Syukur bagi Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Bisa sekali lagi tepuk tangan, kali ini untuk wanita saja. Haleluya. Mana tepuk tangan yang kencang? Oh, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biar hati kita menjadi tanah hati yang subur. Biar hanya firman Tuhan saja yang bicara buat kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali lagi kita akan pujian ini, mari pakai berdiri. Dalam setiap keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, hanya Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru dalam segala keadaan. Dalam setiap kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Haleluya. Dalam segala keadaan Dia ada buat kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Dia setiap musim kehidupan, setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus, Dia beri damai dari Yesus. Yesus selamanya Yesus, harapanku. Karena kasih-Nya sekarang ku ada.
akan hambanya. Karena kasihnya padaku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, Ku ciptakan selamanya. oh Yesusku, oh Yesusku, ku ciptakan. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku ciptakan Selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kami mencintai selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus. Terima kasih. Tuhan, Engkau membuat segala sesuatu Tuhan indah pada waktunya Tuhan. Karena Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Satu yang Tuhan ingatkan kami, cukup kasih karunia yang Tuhan berikan pada kami. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Kami datang kepadamu mencari wajah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau fokus hanya kepadamu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Biar kami bisa memiliki telinga yang mendengar suara-Mu. Hati yang peka Tuhan. Dan pikiran yang terfokus kepadamu. Mata kami memandang Engkau Tuhan. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarnya. Taruhkan di lidah bibir mulut hamba-Mu untuk disampaikan Tuhan, supaya semuanya kami bisa dikuatkan Tuhan. Biar kami menerima remah Tuhan, karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Berkati setiap kami, urapi setiap kami Tuhan, dan biar Roh Kudus mengambil alih seluruh Tuhan pemberitaan firman ini Tuhan, dan semua kami bisa menerima kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, haleluya, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Biasanya saya menghitung 1, 2, 3. Setelah hitung ketiga, saya ingin supaya semua bersemangat dan berkata wow. Baru kita tos kepada teman kita kiri kanan dan berkata teruslah bersemangat. Amin. Iya, mari saya mau hitung dulu. 1, 2, 3. Wow, kasih tos, katakan teruslah bersemangat. Lebih lagi bersemangat. Iya, haleluya. Saya berterima kasih pada Tuhan yang sampai saat ini mengizinkan saya masih bisa melayani Tuhan dan masih bisa diizinkan untuk berdiri di tengah saudara-saudara hamba-hamba Tuhan yang semua ada di sini. Terima kasih banyak. Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada Ibu Simo Rangkir, ya. Ibu yang sudah mengizinkan saya dan gembala-gembala di sini dan penatua-penatua dan seluruh pelayan Tuhan di sini dan seluruh jemaat yang mengizinkan saya berdiri untuk melayani Tuhan di sini. Terima kasih banyak. Nah, saudara, saya akan membawakan satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul hamba yang selalu siap sedia. Ya, saya mengajak Anda melihat di dalam Lukas 12. Saya setiap kali rindu untuk membawakan tentang hamba Tuhan yang selalu
siap sedia, saudara. Dan sangat sederhana firman Tuhan ini, tetapi ini adalah kebenaran yang dikatakan di akhir zaman ini kami harus menjadi hamba Tuhan yang selalu siap sedia. Sebab semua orang di dunia ini sebenarnya hamba Tuhan. Cuman ada orang yang tidak tahu kalau dia itu hamba Tuhan. Dan banyak yang tidak mengerti bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan Yesus. Sehingga banyak sekali manusia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi bagi kita yang sudah percaya, kita yakinkan diri kita adalah hamba Tuhan. Amin. Kalau mereka tidak mengenal, kita diamkan saja, tetapi kita berdoa supaya satu waktu mereka akan beribadah seperti kita. Amin. Tetapi sebenarnya semua adalah hamba Tuhan. Sebab Adam, nenek moyang kita, Adam dan Hawa, mereka diutus ke dunia untuk menjadi hamba Tuhan. Untuk memerintah, untuk berkuasa, dan untuk terhubung dengan Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan mau, mereka harus mentaatinya. Amin. Maka tidak ada waktu itu, agama ini, sinode ini, atau agama Kristen, atau agama Muslim, atau agama Buddha, tidak ada. Maka saya percaya Tuhan menginginkan manusia ini menjadi hamba-hambanya. Amin. Nah, kita akan melihat di dalam Lukas 12 dari ayat 35 sampai 40. Ya, kita akan baca bersama dulu ya. Kalau sudah dapat kita baca ya. Kita baca. 1, 2, 3. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Jadi Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan Kristen yang bebas dari masalah. Justru kita melihat kalau kita menghadapi masalah, maka kita akan mencari jalan keluar. Dan jalan keluar tidak ditemukan kalau bukan Tuhan yang mengizinkan kita menemukan Tuhan. Dan kalau bukan Tuhan yang mengizinkan kita keluar dari masalah itu, maka kita tidak akan bisa mengalami kelegaan, kelepasan. Tetapi kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka kita tahu kita akan dibereskan masalah kita. Tetapi saudara, kita tahu di sini bahwa Tuhan mengizinkan kita menghadapi tantangan itu dan kesulitan untuk kita bertumbuh menjadi dewasa. Supaya kita menjadi dewasa secara rohani, dengan kita mengetahui janji-janji Tuhan, kita akan tekun
menantikannya, dan kita percaya bahwa di mana kita akan memperoleh hidup kekal bersama dengan Tuhan, iya, dan kita sangat akan tergantung kepadanya. Dan ketergantungan hamba dengan tuannya itu sangat penting, saudara. Sebab itu kita harus terus merendahkan hati kita bahwa kita tidak mampu mengatasi apapun kalau tidak bersama Tuhan. Dan kita adalah hamba-hambanya. Maka hamba tidak mungkin mengerjakan sesuai dengan kehendak bapaknya atau tuannya kalau kita tidak terhubung. Kalau kita tidak punya kedekatan, atau kita tidak bisa mendengar apa yang dia suruhkan. Karena kebanyakan kita tahu ayat firman, tetapi saat kita melakukannya, kita tidak terhubung dengan Tuhan, maka kita hanya sekedar ritual dan sekedar dikatakan Taurat aja kita tahu. Kalau kita melihat Ayub adalah hamba Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan izinkan Ayub bergaul dengan Tuhan di masa mudanya, tetapi di masa tuanya karena dia sudah terbiasa. Jadi akhirnya dia yang tadinya hidup bergaul dengan Tuhan lama-lama menjadi ritual. Lama-lama menjadi Taurat saja, menjadi apa kata orang. Kita tidak memiliki pengalaman-pengalaman dengan Tuhan lagi yang seperti di masa-masa muda. Masa muda kita tahu betapa berat tantangan hidup. Betapa berat, ya kan. Terus kemudian kita bekerja cari jalan keluar, dan akhirnya kita berjumpa dengan Tuhan sewaktu kita diingatkan orang tua kita yang takut akan Tuhan. Dan kemudian tanpa sadar kita mau mencari Tuhan, dan Tuhan menemukan kita. Karena kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan pasti menemukan kita. Tetapi di saat kita sudah bergaul dengan Tuhan, lama-lama kita berasa biasa. Kita rasa biasa, orang bilang, kalau Bapak Pak Rompis ini orang Manado, saya orang Manado. Jadi kalau kita bilang so biasa itu, Jadi ibadah yang orang lain rasa luar biasa, kita rasa biasa saja. Tidak ada lagi kobaran semangat di hati kita. Hari ini kita menyanyi lagu-lagu yang lama itu rasanya terbakar lagi, saudara. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Saya pikir ini lagu-lagu zaman saya lagi semangat-semangat ini ya. Katanya Pak Rompis dulu pernah ikut di tempat saya. Bahkan di rumah saya, karena saya mulai dari rumah, saudara ya. Rumah saya duduk di lantai dan semua itu di garasi saya. Saya kasih nama garasi kudus. Karena kalau saya sampai ke Amerika pun ada hamba-hamba Tuhan yang menjadi pendeta, justru dia adalah anak pendeta. Tetapi anak pendeta karena sudah biasa, maka dia menjadi ritual saja. Tetapi kebetulan dia nginap di dekat rumah saya, di rumah dari saudara yang punya rumah itu kalau nggak salah kolonel ya. Terus dia punya istri adalah cici dari Pak Robot ya. Nah saudara, jadi mereka nginap di situ karena cuma jalan kaki sampai ke rumah saya yang ada garasi kudus itu. Tanpa sadar dia dipenuhi Roh Kudus, yang dia Pantekosta pun, tapi anak pendeta pun belum dipenuhi Roh Kudus. Dan kehidupannya adalah kehidupan yang anak muda zaman sekarang. Sehingga menjadi kebiasaan ritual saja. Dibilang, ayo datang ke Ibu Dora situ. Di situ datanglah, mereka, rombongan. Tetapi saudara, tanpa dia sadar, hadirat Allah ada di situ. Dan orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kemudian ternyata dia adalah teman anak mantu saya. Saudara,
Dan dia cerita bahwa dia dipenuhi Roh Kudus di rumah itu. Dan sekarang setelah dia penuhi Roh Kudus, dia pulang ke Manado yang adalah pendeta dengan gereja yang besar di kota. Dan dia pulang dengan semangat dan berkata, aku mau menjadi hamba Tuhan. Langsung dia sekolah Alkitab. Kemudian dia dipakai Tuhan. Kalau saya ke Amerika, Seattle, maka saya diundang khotbah di tempat dia. Nah, saya merasakan dia bilang begini ya, tante saya ini kemana-mana saya berkhotbah, saya akan bersaksi tentang ini, bahwa saya orang anak pendeta tapi tidak sungguh-sungguh. Dan akhirnya dia mengalami lawatan Tuhan di garasi kudusnya Ibu Dora. Jadi setiap kali pembukaan di mana dia belum pernah bersaksi itu, atau dia baru datang di situ, dia akan bersaksi itu. Dan sekarang dia menjadi hamba Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Saudara, jadi kita harus melihat bahwa kadang ya kita pikir kita semua pengen jadi hamba Tuhan. Ya, apalagi kalau sudah bergereja dan dengar, wah hamba Tuhan, aku mau jadi hamba Tuhan. Seperti ini, seperti itu, seperti ini. Tapi sebenarnya hamba Tuhan itu tidak harus pengkhotbah. Ya, tidak harus memiliki gereja. Tetapi di mana saja, kapan saja, kita ini adalah hamba Tuhan. Baik duduk, baik tidur, baik ngobrol, baik kita bekerja, kita ini hamba Tuhan. Sehingga setiap sikap kita, bicara kita, gaya kita, hidup kita, masalah kita akan selesaikan seperti anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengerti akan firman Tuhan dan janji Tuhan. Maka saudara, saya bersyukur pada Tuhan di saat masalah itu kami hadapi dengan di masalah krisis moneter itu loh saudara ya. Jadi di masalah krisis itu Tuhan membuat saya ingat bahwa mama saya selalu suka berdoa. Karena saya baru pertama di sini, jadi saya bersaksi ini dulu. Ya, mama saya suka berdoa dan dia setiap kali jam 4 pagi sudah berdoa, bisa selesai jam 8 ke pasar. Wah, belanja dan masak dan semua orang boleh makan di rumah saya. Kadang-kadang saya pikir siapa ya ini ada di meja di lantai 2 di meja makan saja. Iya, bapak-bapak atau siapa. Ternyata mereka tahu bahwa mama saya selalu menyediakan makanan dan mereka mampir makan, saudara. Iya, dan walaupun saya nggak kenal, tapi saya tahu bahwa itu adalah panggilan mama saya. Dia berdoa, dia nyiapin makanan. Dan dia bagi-bagi makanan ke tetangga dan ke keluarga. Iya, nah saudara, pelayanan kita tidak harus di mimbar sini, iya kan? Kalau di atas mimbar berarti saya harus berdiri di atas mimbar ini. Ya. Nah saudara, tapi saya ingin bilang, ya mama saya katakan seorang ibu yang sukses di dalam kehidupan, dalam usahanya. Iya kan? Karena setiap kali dia mengalami kesukaran hidup walaupun orang tuanya cukup punya uang dan terkenal. Iya di kampung kami. Nah karena kan punya banyak kopra, banyak pohon kelapa, ya cukup dikenal, iya kan. Dan dia punya usaha, semua hampir Sulawesi Tengah itu ngasih kopranya ke situ dan Sinar Mas dan semua ngambil, iya di dia. Nah saudara, saya tidak cerita itu, saya cuma bilang bahwa karena dia pun punya masalah, iya suaminya adalah Buddha, yaitu papa saya, dia bisa bikin Karena di Manado kami ada kelenteng namanya Ban, karena saya Ban, ya. Saya Ban Gyokcin, diganti nama jadi Dora Kansil, ya. Nah, saudara, kemudian di situ ada di Paldua, Pak Rompis yang tahu di Paldua ada kelenteng yang namanya kelenteng Ban. Keluarga saya, semua opa-opa saya dikuburkan di sana. Nah,
pergumulan mama saya setiap kali dia bermasalah karena dia harus mengurus, sedangkan papa saya walaupun dia orang pintar yang pegang pembukuan di Indonesia Timur, tapi dia kehidupannya kadang dia mabuk, tidak mabuk, dia cuman penjudi, iya kan? Nah, tetapi saudara, dia bisa bikin dia bisa bikin. Dan kadang-kadang nah hidup orang Manado kan, bisa aja main gila. Tapi bukan orang gila. Nah tapi mama saya kuat berdoa. Sehingga akhirnya dia buka usaha dan akhirnya dia berhasil. Nah, dalam keberhasilannya dia ini, tetapi ada pribadi yang memberkati dia, yaitu Tuhan Yesus. Karena opa saya walaupun dia adalah pengusaha yang cukup berhasil, karena kalau sebut nama opa saya orang di sana pasti tahu, dan kemudian opa saya itu suka berdoa. Jadi sebentar-sebentar dia berdoa, sebentar-sebentar dia berdoa. Nah, kemudian kadang-kadang kita bercanda, dia berdoa karena duitnya takut kali itu orang ambil kali di rumah. Dia berdoa. Nah, saudara, kehidupan doa kita ini akan berdampak pada anak-anak kita. Sehingga di masa saya mengalami kesusahan, di Jakarta ini saya sudah kawin dengan suami saya. Ini Pak Budi Hartono yang membangun Camp David Resort. Yang di puncak. Jadi kalau orang-orang mau retret, mereka akan pakai puncak. Tiberias, bahkan Garuda Food, Sinarmas, gereja-gereja lain, dulu Pak Gilbert sering. Banyak gereja GBI juga, gereja HKBP, atau mereka gathering, kan. Apalagi pemuda-pemuda Universitas UI, Trisakti, UKI, dan banyak-banyak yang lain. Bahkan sekolah Petamburan. Nah, saudara, sebelumnya kami tidak berpikir itu. Tetapi sewaktu masa krisis moneter, usaha suami saya bangkrut. Dipikir kenapa bisa bangkrut ya? Kan banyak ordernya. Saudara, dan apa yang Tuhan punya rencana harus terjadi dalam hidup kita. Di Pulau Gadung Industri, kantor dia, dan di situ proyek dia, di situ dia kerja bikin trailer, dump truck. Kalau di DKI mereka pasti tahu, termasuk Pak Yusuf Kalla selalu bersama dia kalau tender-tender itu, karena angkut peti kemas, angkut tentara-tentara punya alat perang itu loh, yang itu diangkut di dump truck, yang di trailer. Karena saya kalau suami saya pergi ngetes itu, alat perang itu ditaruh di atas tuh yang baja itu saudara. Nah saya nemenin juga. Dan ternyata waktu bangkrut itu, saya mencari Tuhan. Itu masalahnya bukan tidak ada order, banyak order, tapi orang-orang gak bayar. Iya kan? Orang-orang kaya loh, yang punya marmer di Lampung, yang punya apa. Terus suami saya ternyata hatinya hati pendeta. Kata kakak saya karena kerja di situ, dia bilang gini, itu suami lu, laki lu itu, nggak bisa jadi. Itu orang utang semuanya, dia nggak tagih-tagih, dibiarin aja. Bangkrut lah katanya. Dia cuman cocok jadi pendeta. Itu belum jadi pendeta loh. Kami belum jadi pendeta, masih pengusaha. Tetapi Tuhan punya rencana. Kita harus temukan panggilan hamba Tuhan dalam hidup kita. Apa panggilan Tuhan dalam kita? Amin. Nah saudara, ternyata waktu kami bangkrut, dia menjadi wakilnya Tuhan. Artinya hamba Tuhan kan wakil Tuhan ya. Tetapi Pak Yusuf Kalla menjadi wakil presiden.
lucu ya, setiap tender bareng-bareng sehingga saya tahu banget ya. Tapi saudara ingat, panggilan tertinggi adalah hamba Tuhan, pegawainya Tuhan. Sehingga kita tidak perlu malu, kita tidak perlu berasa, aduh nggak enak ya. Kita nggak pernah khotbah kok bisa bilang kita hamba Tuhan. Nggak, kita semua adalah hamba kerajaan Allah. Amin. Maka sebab itu Alkitab memperingatkan kita, kalau Anda lihat ini judulnya adalah waspada kan? Kewaspadaan. Iya, tadi judul Lukas 12 ayat 35 itu kewaspadaan. Ya, jadi kalau kita lihat ya, tentang kedatangan Tuhan kita tidak ketahui. Namun Alkitab itu menekankan pentingnya bersiap dan menantikan kedatangan Tuhan, memastikan kemenangan dan sukacita bagi orang percaya, bagaimana menjadi orang percaya yang siap sedia. Jadi kalau mama saya kuat berdoa, opa saya walaupun dia punya uang, dia kuat berdoa, iya kan? Tetapi saudara, ya mereka adalah tua-tua di gereja. Iya, kalau di sana dulu belum ada GBI, di Gorontalo adanya GPDI. Ya. Jadi saudara, di sini kalau saya memperhatikan bahwa di dalam ayat Lukas 12 ayat 35 dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Pinggang tetap berikat, hal yang pertama adalah kita tetap bekerja bagi Tuhan. Baik rumah tangga, baik di pekerjaan kita, di kantor, usaha, maupun ya di pelayanan gereja atau di dalam kita berkomunikasi dengan orang, mari kita tetap memiliki tugas sebagai hamba Tuhan. Amin. Sehingga orang melihat sikap kita walaupun pengusaha, dia bilang, ih dia mah hamba Tuhan. Ya. Karena percakapan kita selalu berkisar tentang kehidupan yang benar. Orang-orang yang punya sikap benar, hati benar, ya cara bicara yang tidak ngawur ngidul, tidak ada tipu daya, tidak ada hal-hal bobrok. Amin, saudara. Sehingga kita tidak tertawa terpingkal-pingkal hanya karena orang bercerita tentang roh-roh najis itu. Ya, roh persinahan, terus mereka bisa ketawa, seneng banget. Padahal itu tandanya bahwa dia bukan hamba kerajaan Allah. Amin. Maka kita menjaga kehidupan kita, kita tetap bekerja di mana saja Tuhan memanggil kita atau di mana saja kita pergi. Orang melihat hidup kita adalah hamba Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita lihat ini, pinggang yang berikat itu menunjukkan bahwa orang yang sedang bekerja. Ya, jika kita tidak mau bekerja, kita jangan mengharap upah. Sebab hanya orang yang bekerja yang menerima upah. Bahkan kalau Anda lihat, iya, upah diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh. Kalau dia sungguh-sungguh, upahnya bisa naik. Jabatan bisa naik. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 17, mengapa kita harus bekerja? Nah, di sini dikatakan, Bapakku bekerja. Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jangan pikir karena aku sudah kaya, suamiku kaya, tidak usah. Iya, tidak usah kita harus seperti orang yang pesta pora. Saudara, Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetapi saat dia sudah lebih hari, anak-anaknya lebih besar. Kemudian kadang kita lupa bahwa sikap apapun kita harus berdampak pada anak-anak kita. Saudara, seperti opa saya dan kemudian mama saya, saat saya susah mengalami ketidakmampuan dan suami saya bangkrut
semua pabriknya di Pulau Gadung industri dijual semuanya, tidak ada apa-apanya, dan kasih makan pun tidak bisa, bayar pegawai pun kan kalau diberhentikan kan mesti berapa kali ya, itu tidak mampu, sehingga memberikan makan buat kami keluarga dia tidak mampu. Saudara, dampak yang saya terima dari mama saya adalah berdoa. Sehingga saya berdoa, saya dipenuhi Roh Kudus, nggak bisa tahan saudara ya. Oh menangis. Saya pikir apa menangis begitu? Iya, maka mulut saya dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh. Dan mulai itu Tuhan bukakan karunia-karunia. Dan akhirnya saya hidupnya baca Alkitab, berdoa, baca Alkitab, berdoa, berpuasa, baca Alkitab, berdoa, berpuasa. Sehingga tanpa sadar Tuhan kirim ibu-ibu yang nongkrong di sekolah anak-anak itu. Kebetulan kami sekolah penabur, kebetulan juga kakak saya sekolahin anak-anaknya di penabur. Ya, dan ibu-ibu itu suka nongkrong. Ya, jadi Tuhan panggil orang-orang yang nganggur, kata firman Tuhan kan. Tuhan cari mana yang nganggur ya, ayo kerja di ladang Tuhan, ayo kerja. Nah, mereka punya kerinduan untuk beribadah di mana ya, katanya, daripada kita nganggur gini nunggu anak. Dan kemudian karena cici saya tahu setiap mereka datang saya itu cuma berdoa, sehingga mereka mesti tunggu berjam-jam baru saya selesai, baru tahu. Nah, dia bilang ayo ke rumah adik saya di Pulau Mas. Terus kemudian mereka akhirnya mendapatkan dipenuhi Roh Kudus. Ya, saya singkat ceritanya, mereka menjadi orang-orang yang lahir baru. Dan sangat luar biasa saudara. Ya, kemarin saya diteleponin karena tanpa sadar ya sudah mau 40 tahun loh. Ya, saya melayani karena anak saya waktu itu masih bayi. Dan sekarang dia sudah 37 lebih. Iya kan? Dan kemudian saya lihat, wah, saya kemarin ditelepon seorang ibu yang dahulu dia agama Buddha, tapi karena dia mendengar lagu-lagu dan dia dijamah, dan dia yang tanya di manakah ada bisa saya ikut ibadah. Nah saudara, maka cici saya bawa ke tempat saya. Dan akhirnya mereka dijamah Tuhan menjadi anggota kerajaan surga. Wow, dan apalagi saudara, ternyata mereka sudah 70 lebih, 72 kali, 73 kali ya. Dan kemudian suaminya meninggal dan dia sudah mulai Alzheimer, pelupa. Dan di dalam itu anaknya mengasihi, terus tanya, adakah Tante Dora itu masih buat nggak ibadah? Karena mama saya dulu suka datang ke sana dan senang mendengar firman dan berdoa, menyanyi, memuji, menyembah. Nah saudara, ternyata saya diteleponin karena cici saya bilang, dibawa dong kamu punya, karena cici saya udah pindah ke Bandung, dibawa dong mama kamu supaya enggak terus pelupa. Kalau di hadirat Allah kita tidak menjadi orang pelupa, karena kita terhubung dengan yang punya kehidupan ini. Nah saudara, ternyata saya bilang iya, di rumah saya masih, karena saya buat WBI, mama kamu boleh ikut. Iya kan, mama kamu boleh ikut setiap Selasa jam 4, terus dia bilang oh gitu ya, wah ini jam ini, jam ini, jam ini. Dan kemudian jadi walaupun kita nih sudah masa lalu pelayanan, tapi Tuhan bisa ingatkan. Amin. Jadi kita harus lihat di sini bahwa bekerja itu jangan bilang Tuhan saya sudah tua, pensiun Jo. Sudah pensiun saja. Iya. Saya sempat berpikir-pikir begitu saudara ya. Tapi setiap kali saya dengar bahwa sampai Tuhan panggil pulang, kita tetap menjadi hamba yang siap sedia. Amin. Maka saudara, saya never give up, artinya tidak menyerah pada keadaan walaupun tanpa sadar, sudah mau 67. Pak Roni tadi bilang dulu langsing banget, sekarang langsung banget.
Sehingga dia lupa, saudara ya. Nah, saudara, ya dunia ini memang bukan tempat untuk kita bersantai atau beristirahat saja. Karena tempat ini adalah tempat kita bekerja untuk Tuhan. Amin. Sikap kita, perbuatan kita, taburan kita, pekerjaan kita, semua orang akan melihat Tuhan melalui hidup kita. Yohanes 6 ayat 27 berkata, ya, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi yang khusus kita kerjakan adalah menjadi hamba Tuhan. Iya, memenangkan jiwa, memuji menyembah Dia, berdoa, bersyafaat buat tetangga, buat keluarga, buat semua orang yang kita kasihi, dan juga orang yang membenci kita pun kita harus berdoa supaya mereka diselamatkan. Amin. Jadi pekerjaannya sebenarnya tidak berat, hanya berdoa. Amin. Hanya melayani orang-orang yang membutuhkan dan memiliki hati yang berbelas kasihan seperti Tuhan. Pekerjaan Tuhan kan turun ke dunia hanya berjalan, berdoain orang sakit, memberi makanan, melakukan hal-hal yang baik. Dan itu memang adalah hal yang kita harus lakukan. Dan di rumah tidak untuk tempat berantem, ya, tetapi menyatakan kasih Kristus. Nah, kalau kita lihat yang kedua, jadi orang percaya dapat dikatakan sebagai hamba yang selalu siap sedia, ya, di mana saja. Nah, sekarang yang kedua, hidup menjadi terang. Lukas 12 ayat 35 dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hal yang kedua, maka kita harus menjadi terang. Menjadi terang dengan berbuat baik pada orang-orang, menguatkan orang-orang yang lemah, ya, mendoakan orang sakit, atau memberi bala bantuan. Karena waktu mereka datang untuk minta konseling, kita siap untuk menolong mereka, bukan siap untuk ngomel-ngomelin mereka. Karena banyak orang konseling, akhirnya orang itu curhat, akhirnya kita ngomelin. Ya, kita harus memberikan dorongan, ya, memberikan mereka itu menjadi terang. Jadi dunia ini sedang diliputi oleh kegelapan. Tetapi ya, kita harus percaya bahwa ada lagu yang saya suka nyanyi, saudara. Sebenarnya lagu kuno, dan sebenarnya lagu itu cuman, engkau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau memberi, sanggup kau menerangi seisi dunia. Tidak perlu menjadi obor yang besar. Dari yang kecil, setiap perkara kecil Tuhan berikan perkara besar. Dari hanya mengajak orang, yuk ibadah yuk, ya kan? Dari hanya mengirim renungan, saya hobi kirim renungan, saudara, ya. Jadi karena kan kita punya grup pendeta banyak, sehingga semua pendeta kirim renungannya. Terus mau ngapain? Kalau sudah baca hal yang baik kita bagikan, amin. Nah, saudara, itu adalah pekerjaan yang sederhana, tetapi Tuhan berkata, jadilah terang. Amin. Sehingga mereka suka bilang begini, bahwa aduh pas dikirim itu, iya renungan Ibu Dora, waduh itu buat saya loh, itu buat saya. Terus ada yang kasih jempol, ada yang kasih puji Tuhan. Maka biar cuma 1-2 orang, ada nyangkutnya juga, saudara, ya. Jadi biarlah kita, iya, selalu menjadi terang, menjadi garam dunia, menjadi terang. Hal yang kedua ini kita dikatakan di dalam Matius 5 ayat 14-16. Kamu adalah terang dunia, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga.
Tetapi malah sebaliknya, orang kalau dengar berita yang serem dibagikan yang serem-serem, bukan yang baik ya. Sehingga saya kan, aduh serem amat ini video, aduh serem amat ya. Orang yang dipukul sampai hancur-hancur. Terus aduh kalau sudah berita, waduh ini tolong di ini, langsung saya nggak mau buka ya kan. Kalau itu kita mencemari hati kita, pikiran kita bagikan yang baik. Iya, kalau kita berdoa, iya kita pasti akan menjadi berkat bagi orang-orang yang memerlukan. Jadi sering terjadi sebaliknya, ada banyak orang percaya yang hidupnya tidak menjadi terang, melainkan menjadi batu sandungan. Saudara ya, karena mereka terbawa oleh arus dunia ini dan sering kali ikut beremosi kalau orang cerita, lu sih ya karena waktu teman-temannya Ayub datang, mereka bukannya, padahal mereka itu hamba-hamba Tuhan. Mereka bukan menguatkan, tetapi menuding, mengkritik, dan mencari kelemahan. Nah saudara, dan mereka memakai nama Tuhan. Nah Tuhan marah, lu sih pasti lu ada dosa. Nah saudara, seringkali disambungkan bahwa Tuhan lihat lu berdosa sih. Iya, maka kita harus jaga bahwa kadang-kadang bukan Tuhan, tetapi kita yang punya, yang seperti Adam memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Sehingga keluar perkataan kritik, negatif, membuat kita ini pembawa petaka, bukan pembawa damai. Maka kita harus menjadi berkat, karena 1 Petrus 2 ayat 9 berkata bahwa ya, Tuhan telah memanggil orang percaya dari gelap kepada terang yang ajaib. Amin. Jadi kita harus menjadi berkat. Karena itu Paulus menasehati kita, saudara-saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 4. Iya, saya suka nih 1 Tesalonika 5 ini saudara. Kalau Anda bisa baca, karena di sini dikatakan, 1 Tesalonika 5, kalau bisa baca dari ayat 1. 1 Tesalonika dari ayat 1. Kalau Anda bisa membacanya, di sini dikatakan ya, berjaga-jaga ya. Saya baca dari ayat 1 ya. Nah, Anda lihat di sini, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan, bukan orang-orang dunia yang pikirannya negatif saja, ya, pikirannya ingin menipu, pikirannya ingin melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Mari kita lihat sini. Karena kamu semua adalah anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga, artinya waspada dan sadar. Jangan sampai berjaga-jaga tetapi mabuk. Ya, iya, kalau orang Manado, iya banyak yang mabuk ya Pak ya. Dan kalau malam 31 Desember tahu-tahu sudah digot. Iya, terus polisi bilang, keluar kau dari got ini, ya kan? Ini bukan tempat tidurmu. Ya, dia bilang apa? Kia paso, nganape got so ini. Maksudnya kenapa emang ini gotnya kamu? Sehingga kamu suruh saya keluar dari got ini. Ini got ini bisa juga tempat tidurku. Iya,
Jadi bukan kita tidak hidup seperti itu. Jadi kita harus lihat di sini ayat berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman, kasih dan ketepung pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan, perhatikan ini ya, tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Iya, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Artinya gini saudara, sejak kita percaya, kita berjaga-jaga dan waspada sebagai hamba Tuhan yang selalu siap sedia, berjaga dan berdoa. Roh penurut daging lemah katanya ya. Kita harus berjaga dan berdoa. Maka setiap kali Tuhan datang, kita pasti masuk surga. Jadi itu untungnya saudara. Ia menjadi hamba yang berjaga-jaga. Dan untungnya kita percaya Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah tebus kita di kayu salib. Dan dia sudah mati bagi kita. Iya, anugerahnya cukup bagi kita. Bukan hari ini kita berbuat dosa terus kita bilang, oh Tuhan mati saya ini ya. Tidak, kita harus minta ampun dan kita berubah dan Tuhan pasti menyelamatkan kita. Amin. Karena Tuhan tidak mengingat masa-masa lalu kita. Sehingga saat kita percaya pada Tuhan kita pasti diselamatkan. Amin. Nah, ini yang ketiga. Ini terakhir nih ya, sebab sudah lihat jam kan. Yang ketiga adalah Lukas 12 ayat 36. Dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dikatakan, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya. Yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibukakan baginya. Ya, untuk bisa mendengar suara Tuhan orang harus bergaul karib lah, ya. Kalau tidak, semua orang bicara, kita tidak tahu. Oh, itu siapa ya? Siapa ya? Tapi kalau kita bergaul karib dari ujung sana, dia punya aja kita tahu. Oh, itu suamiku dia. Ya. Jadi batuk dikit saya tahu. Oh, itu anak saya sudah datang masuk gereja. Iya, dia suka duduk di belakang kan, baru dengar, oh dia sudah datang ya. Nah saudara, Tuhan nggak perlu itu sudah ada batuk tuh. Pasti mamanya tahu, oh itu anakku. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, maka kita pasti tahu waktu kapan Tuhan datang. Dia tidak datang seperti pencuri untuk orang yang percaya pada Tuhan. Tadi kan dibilang kan, ia tidak datang seperti pencuri. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan, ya dia datang kayak pencuri, kaget-kagetin. Tapi orang yang percaya pada Tuhan, dia tahu kapan Tuhan datang memanggil dia. Amin. Saya punya om, mama saya punya kakak. Saya pergi besuk dia di rumah sakit. Katanya, iya dia lemah jadi sana. Saudara, pendetanya, gembalanya dia itu datang pakai tutup gini nih. Zaman dulu belum COVID loh, dia sudah pakai tutup itu. Terus om saya bilang begini, aduh kasihan Ngana sakit, kok Ngana datang ke sini? Maksudnya gembalanya ini, iya bekas operasi empedu dan ginjal satu so tidak ada, iya kan? Jadi so cangkok ginjal. Terus kemudian dia bilang kasihan Ngana datang, kasihan, iya. Terus dia yang doain gembalanya. Saudara, dia kuat sekali dengan Tuhan. Memang opa saya memberi dampak pada anak-anaknya. Semua penuh Roh Kudus.